Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan bahas matematika peminatan kelas 11, yaitu tentang persamaan trigonometri bentuk a cos x tambah b sin x sama dengan c. Kalau pada video sebelumnya saya sudah bahas bentuk-bentuk yang lain dari persamaan trigonometri. Baik, kita mulai. Bentuk a cos x tambah b sin x ini sama dengan c. Yang ini nanti bisa kita selesaikan, ya, bisa kita selesaikan atau bisa kita hitung penyelesaiannya. Maka langkah pertama adalah kita ubah dulu menjadi bentuk k kosinus x kurang alfa sama dengan c. Jadi kalau untuk menentukan penyelesaiannya nanti kita harus ubah dulu ke sini, ke bentuk k cos x kurang alfa sama dengan c. Nah, k itu apa? K itu adalah, ya, k itu adalah akar dari a kuadrat ditambahkan dengan b kuadrat. Nah, kemudian di sini juga kita harus menghitung alfanya. Untuk menghitung alfanya kita pakai bantuan tangan, ya. Nah, jadi tangan alfa sama dengan b per a. B itu adalah koefisien sin, sedangkan a adalah koefisien cos, yang ini b per a. Nah, untuk menentukan alfa ini nanti kita harus perhatikan letak kuadrat. Ya, jadi kalian harus mengingat letak kuadrannya. Saya singkat aja begini, ya. Nah, kalau saya ingatkan kembali kuadran itu, ya, nih, supaya nanti tidak salah, kita ingat kembali bahwa yang ini adalah kuadran 1, 2, kuadran 3, kuadran keempat. Ingat, di kuadran pertama all semua positif, sedangkan di kuadran kedua adalah sin yang positif. Kuadran ketiga adalah asal saja tahu, ya, ini T, tangan yang positif, sedangkan yang ini adalah cos yang positif. Nah, ini nanti harus kita perhatikan. Kemudian bentuk a cos x tambah b sin x sama dengan c ini nanti, ya, nanti mempunyai penyelesaian. Jadi bentuk ini mempunyai penyelesaian atau mempunyai jawab jika, nih saya tulis, ya, mempunyai jawab jika harga mutlak C per K lebih kecil sama dengan 1, atau harga mutlak C per K ini sama saja dengan harga mutlak C lebih kecil sama dengan K. Ya, tadi C-nya kita sudah tahu yang mana, K-nya itu sudah tahu yang mana. Oke. Nah, kemudian supaya lebih jelas, ya, supaya lebih jelas kita perhatikan contohnya. Ini dia contohnya. Oke, tentukan semua nilai A sehingga persamaan 4 cos x tambah 3 sin x sama dengan A dapat diselesaikan. Nah, tadi bahwa bentuk ini a cos x tambah b sin x sama dengan c mempunyai jawab atau dapat diselesaikan, syaratnya ini. Berarti langkah pertama kita ubah dulu menjadi k cos x kurang alfa, ya. Kalau begitu, ini kita ubah menjadi k kosinus x dikurangi alfa sama dengan c. Sama dengan c, c-nya ini adalah a. Nah, ini sama dengan c, kan. Nah, k adalah akar dari apa tadi, k? Akar dari a kuadrat, ya. A kuadrat. A itu adalah koefisien cos, ya. Berarti 4 kuadrat ditambahkan dengan b kuadrat, koefisien sin 3 kuadrat. Oke. Ini dikalikan dengan kosinus x
X kurang alfa sama dengan A. Nah, ini alfa ini kita tidak usah hitung karena dia tadi dapat diselesaikan kan, hanya ini syaratnya kan, bahwa harga mutlak C lebih kecil sama dengan K. Jadi kita tidak usah hitung berapa alfa ini. Ya. Oke, baik. Kalau ini kita lanjutkan, ini kan 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9, 25, akar 25. Akar 25 berarti adalah 5. Oke, 5 kosinus X kurang alfa sama dengan C. Tuh, ini A. Oke, nah syaratnya tadi dapat diselesaikan apabila harga mutlak C itu tadi kan lebih kecil sama dengan K. C-nya kan yang ini. Berarti harga mutlak C-nya kan yang ini ya. C-nya yang ini. Berarti harga mutlak A lebih kecil sama dengan K. K-nya kan ini 5. Nah, ini kalian harus ingat lagi matematika wajib di kelas 10 yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau saya ingatkan begini, harga mutlak X lebih kecil dari A atau lebih kecil sama dengan A, ya, ini jika dan hanya jika minus A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Jadi hanya ini aja syaratnya. Berarti yang ini harga mutlak A lebih kecil sama dengan 5, itu sama saja dengan apa? Minus 5 lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan 5. Sehingga semua nilai A yang memenuhi, ya, semua nilai A yang memenuhi itu adalah dari minus 5 sampai 5. Supaya persamaan ini tadi dapat diselesaikan. Maka nilai A-nya adalah yang ini. Oke, bisa memahami ya? Baik, supaya lebih memahami lagi, kita bahas contoh yang kedua. Carilah semua nilai X, ya, yang memenuhi persamaan cos X tambah sin X sama dengan 1. Jadi ini bentuknya adalah A cos X tambah B sin X sama dengan C. Saya tuliskan aja dulu seperti itu supaya yang mana A, yang mana B, yang mana C. Tadi kan A itu adalah koefisien cos, sedangkan B adalah koefisien sin. Nah, yang ini adalah C. Nah, itu supaya langsung bisa kalian sesuaikan. Nah, jadi sebelum kita untuk menentukan semua nilai X-nya, maka langkah pertama kita harus ubah dulu ini ke dalam K kosinus, begitu kan? Kosinus X kurang alfa sama dengan C. Oke, jadi yang mau kita hitung itu adalah nilai X-nya. Kalau begitu kita lanjut. Kalau kita lanjutkan K, ya, kita hitung satu persatu. K itu adalah akar dari apa tadi? A kuadrat ya. A kuadrat. A itu adalah koefisien cos. Berarti koefisien cosnya adalah 1 kuadrat. Koefisien sinnya adalah 1 juga. Nah, kosinus X kurang alfa ini kita harus hitung karena kita mau menentukan semua nilai X dari sini. Ya. Jadi kita harus hitung alfanya. Nah, beda seperti tadi ya dengan contoh tadi yang pertama. Jadi alfa. Oke. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa menghitung alfa kita pakai bantuan tangan. Tangan alfa sama dengan apa tadi? B per A. B itu koefisien sin 1. Oke. Sedangkan A koefisien cos 1. Berarti ini sama dengan 1. Tangan alfanya 1. Nah, tadi di sini ya saya katakan kita harus memperhatikan letak kuadran. Bagaimana caranya memperhatikannya? Begini. Kan lihat sinus positif.
Sudah? Cos juga di sini positif. Berarti sinus positif, cos positif itu adalah di kuadran pertama. Ya kan? Sehingga yang ini letaknya adalah di kuadran pertama. Berarti kalau begitu ini kita buat tangen alfa ini sama dengan 1. 1 itu kan sama dengan tangen 45. Jadi sudut yang kita ambil ini adalah di kuadran pertama. Sehingga kita dapat dari sini adalah alfanya sama dengan 45. Baik, kita tuliskan di sini. Ini 45. Ya. Sama dengan C. C-nya ini ya, kita ngikut soalnya. Nah, kalau begitu ini sama dengan, kalau kita lanjutkan, akar 2 kosinus ya. Akar 2 kosinus X dikurangi dengan 45 sama dengan 1. Berarti kalau ini kita lanjutkan lagi supaya bisa kita hitung X-nya. Kosinus X dikurangi dengan 45 sama dengan 1 per, yang ini ya, 1 per akar 2. Kalau kita rasionalkan berarti akar 2 per akar 2. Nah, berarti ini kalau kita kalikan ini sama saja dengan apa? Setengah akar 2. Oke. Nah, ini kan sudah berbentuk persamaan trigonometri dalam bentuk cos. Ya, bentuk cos. Yang ini cos, yang ini 45. Kosinus setengah akar 2, maaf. Yang ini cos, yang ini setengah akar 2. Berarti kalau ini saya ganti dengan setengah akar 2 ini menjadi kosinus 45, tentu bisa. Maka persamaannya sekarang sudah dalam bentuk cos sama dengan cos. Maka ingat kembali persamaan trigonometri yang cos sama dengan cos. Ya, berarti di sini, atau kalau saya ingat ya, saya ingatkan ya, bahwa cos X sama dengan kosinus alfa. Maka X sama dengan apa? Kalau cos sama dengan cos, plus minus alfa tambah K kali 360. Ini ya, kalau cos sama dengan cos ya. Nah, oke, ini saya ingatkan kembali. Kalau begitu, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Maka ini akan menjadi, ya kan? Yang ini adalah X-nya, yang ini alfanya, 45 ya. Berarti X kurang 45, ingat yang ini X sama dengan plus minus, ya ini harus ada sama dengan ya, sama dengan plus minus alfa 45 ditambahkan dengan K kali 360. Maka kalau ini kita lanjutkan lagi, X sama dengan plus minus 45 tambah 45. Ini kita pindahkan. Oke, ditambahkan dengan K kali 360. Nah, ini akan sama dengan plus minus 45 tambah 45 untuk K sama dengan 0. Begitu kan? Nah, kalau kita ambil yang minus, berarti minus 45 tambah 45, 0 ya. Kalau kita ambil yang plus, yang ini, berarti 45 tambah 45, 90. Nah, itu nilai X-nya. Nah, kita naikkan nilai K-nya. Ya, kalau tadi kan K-nya 0, sekarang kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1, berarti kalau K-nya 1, X sama dengan plus minus 45, begitu kan? Tambah 45 tambah 1 kali 360
untuk K-nya sama dengan 1. Sehingga ini sama dengan, ya, sama dengan. Coba kalau kita ambil yang plus 45, yang ini kita ambil yang plus 45 tambah 45 90 tambah 360 tentu lebih, karena di sini kan intervalnya tadi adalah 0 sampai 2V sampai 360. Berarti tidak mungkin kalau kita ambil yang plus. Sekarang kalau kita ambil yang min, berarti min 45 tambah 45 0 ditambahkan dengan 360. Ini masih bisa ya, 360. Nah, kalau K-nya 2 tentu tidak memenuhi lagi. Ya, sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi dari persamaan tadi itu adalah, coba kita lihat. Tadi nilai X-nya berapa? Yang di sini 0, 90. Berarti kita tuliskan di sini 0, 90, kemudian 360. Nah, itulah nilai X yang memenuhi dari persamaan yang di atas. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Tadi kan soalnya ini adalah cos X tambah sin X sama dengan 1. Bagaimana kalau misalnya saya ubah gini? Ini saya buat jadi cos X kurang sin X sama dengan 1. Tetap nanti di sini batasan interval nilai X-nya adalah dari 0 sampai dengan 360. Kita disuruh menentukan nilai X-nya. Nah, tentu sama caranya, ya. Sama caranya, maka ini harus kita ubah dulu ke dalam K kosinus, ya. K kosinus X kurang alfa sama dengan C. Nah, tadi kan sudah kita hitung bahwa K-nya sama dengan yang tadi kan. K yang ini tadi kan adalah berapa? Akar 2. Nah, ini akar 2 kosinus X kurang alfa. Nah, yang membedakannya di sini alfa. Ya, tadi apa? Untuk menghitung alfanya kita gunakan tangan. Jadi tangan alfa adalah sin per cos. Itu aja ingat. Di depan sin adalah apa? Min 1. Sedangkan di depan cos adalah apa? Positif 1. Berarti per 1. Atau dengan kata lain apa? Min 1. Hati-hati. Tadi kan saya katakan perhatikan letak kuadran. Nah, lihat di sini bahwa sin negatif, cos positif. Lihat ini kuadran. Ya. Sin positif, sin positif, cos negatif. Oh, maaf. Sin negatif ya. Sin negatif, cos positif. Di kuadran keberapa itu? Kuadran keempat. Yang sin negatif, cos positif. Berarti sudut ini nantinya kita ambil di kuadran keempat. Nah, yang ini alfa ya. Berarti tangen alfa sama dengan, cara mudahnya begini. Anggap aja dulu ini positif 1. Kalau dia tangen alfa 1, positif 1 kan 45. Jadi kalau di kuadran keempat berarti tangen, karena dia di kuadran keempat, 360 dikurangi dengan 45. Tadi yang kita anggap dia tangen alfanya 1. Minusnya abaikan sehingga ini dapat 45. Sehingga dapatlah alfanya sama dengan berapa? 315. Inilah nanti yang kita masukkan ke sini. 315 sama dengan 1. Sehingga ini kita lanjutkan untuk mendapatkan nilai X. Bisa memahami ya? Nah, caranya sama ya, caranya sama. Saya hanya menunjukkan di sini bahwa kalau dia di kuadran 1, di kuadran keempat, ya kan? Yang ini di kuadran keempat ya, dengan sinnya negatif, cosnya positif. Bagaimana nanti kalau di kuadran lain? Ya, jadi saya ulangi, ini silakan dilanjutkan untuk menghitung nilai X. Nah,
Bagaimana juga nanti kalau misalnya ini saya buatkan kosinus ya, min kosinus X tambah sinus X sama dengan 1. Atau bentuk yang lain lagi, min kosinus X kurang sinus X sama dengan 1. Nah, sebagai latihan ini saya tinggalkan ya, sebagai latihan ini saya tinggalkan. Yang dua soal ini ya, dua soal ini perhatikan yang contoh soal yang ini tadi, contoh soal yang kedua, dan perhatikan juga yang ini. Ini kan sudah saya hitung sampai kepada alfa. Ya, untuk yang ini kalian hanya menghitung X-nya, melanjutkan ini supaya dapat X-nya. Ya, jadi sebagai latihannya ini saya tinggalkan. Oke, silakan dicoba. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau terbenturnya di mana, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, baik. Untuk saat ini hanya ini yang saya bahas. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.